Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Tusliha, salah satu tenaga pendidik SMA Negeri 1 Srieg yang berada di Kabupaten Indramayu. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini akan menyampaikan materi mengenai karya ilmiah. Kita mulai dari pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karangan yang bersifat ilmiah atau memenuhi syarat ilmu pengetahuan. Karya ilmiah ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Penjelasan disajikan secara logis, jujur, apa adanya sesuai dengan fakta. Kedua, disusun dengan kerangka yang urut dan berkesinambungan. Ketiga, kebenarannya dapat diuji. Keempat, masalah yang dikupas dengan terperinci dan lengkap. Selanjutnya, kelima, memakai bahasa Indonesia baku sesuai ejaan yang disempurnakan. Keenam, berlaku umum, artinya cocok untuk semua populasi. Kemudian saya juga akan menyampaikan mengenai jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah ini yang pertama adalah karya ilmiah populer. Contohnya ada esai dan artikel, kita dapat menemukan di surat kabar. Kemudian karya ilmiah formal. Karya ilmiah formal ini contohnya skripsi, tesis, dan disertasi. Biasanya skripsi itu dilakukan oleh mahasiswa S1 sebagai tugas akhir, tesis sebagai tugas akhir S2, kemudian tesis sebagai tugas akhir dari S3. Karya ilmiah semi formal contohnya adalah makalah. Kemudian mengenai judul karya ilmiah itu sebaiknya harus satu frasa, kemudian mencerminkan karya ilmiah, selanjutnya jelas, padat, dan lengkap. Baiklah, kita lanjutkan mengenai bab 1, yaitu biasanya pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat. Sedangkan kerangka teori disebut juga kajian pustaka atau landasan teori, berisi berbagai pengetahuan dari buku pendukung yang digunakan untuk menguatkan hasil penelitian dalam karya ilmiah. Oke, selanjutnya metodologi penelitian. Yang pertama adalah metodologi deskripsi, kedua metode eksperimen, ketiga adalah metode penelitian kelas. Pembahasan merupakan intisari bagian pokok karya ilmiah. Pada pembahasan ini berisi simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.